Salam fakta. Kalian sadar nggak sih, hidup kita di Indonesia sekarang lagi disetir sama AI tanpa kita sadari? Coba bayangkan, saat kalian buka TikTok, belanja online, transfer uang lewat M-Banking, bahkan ketika chat dengan customer service, ada kemungkinan besar AI sedang bekerja di balik layar. Yang lebih menarik, sebagian besar dari kita menikmati manfaatnya setiap hari tanpa benar-benar menyadarinya. Tapi pertanyaannya, apakah AI ini benar-benar membantu kehidupan kita? Atau justru diam-diam sedang mengubah dunia dengan cara yang belum siap kita hadapi? Layanan customer service jadi 24/7. Pernah nggak kalian chat toko online jam 2 pagi lalu langsung mendapat balasan dalam hitungan detik? Banyak orang mengira ada admin yang lembur semalaman. Padahal faktanya, semakin banyak perusahaan menggunakan chatbot berbasis AI untuk melayani pelanggan selama 24 jam penuh. AI mampu menjawab pertanyaan umum, mengecek status pesanan, hingga membantu proses pengembalian barang tanpa perlu campur tangan manusia. Lucunya, kadang kita bahkan nggak sadar kalau sedang ngobrol dengan robot. Jawabannya terasa natural dan cepat. Di satu sisi, ini sangat membantu karena pelanggan tidak perlu menunggu lama. Tapi di sisi lain, masih banyak orang yang lebih nyaman berbicara dengan manusia saat menghadapi masalah yang rumit. Kalau kalian sendiri, lebih pilih chat robot yang super cepat atau admin manusia yang lebih memahami perasaan? Rekomendasi konten yang makin pintar? Pernah merasa FYP kalian seperti bisa membaca pikiran? Baru saja membahas liburan ke Bali dengan teman. Tiba-tiba, timeline penuh video wisata. Atau setelah menonton satu video tentang sepak bola, mendadak seluruh rekomendasi berubah menjadi konten olahraga. Nah, di balik semua itu, ada AI yang terus mempelajari kebiasaan kalian. Setiap detik waktu tonton, video yang di-skip, video yang diulang, bahkan durasi kalian berhenti di sebuah konten menjadi data yang dipelajari algoritma. Faktanya, sistem rekomendasi modern mampu memprediksi minat pengguna dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Tujuannya sederhana, membuat kalian betah berlama-lama di platform. Pertanyaannya, apakah algoritma sudah mengenal kalian lebih baik daripada teman terdekat kalian sendiri? Filter wajah yang makin realistis. Kalau dulu filter kamera terlihat jelas dan berlebihan, sekarang hasilnya makin sulit dibedakan dari wajah asli. AI mampu mengenali struktur wajah secara detail, lalu memperhalus kulit, memperbaiki pencahayaan, bahkan mengubah bentuk wajah secara natural. Hasilnya, banyak foto dan video yang terlihat sangat sempurna. Masalahnya, kesempurnaan itu kadang hanya ada di layar. Coba jujur, pernah nggak kalian melihat seseorang di media sosial, lalu kaget karena penampilannya berbeda jauh saat bertemu langsung? Fenomena ini bahkan memunculkan istilah Instagram reality, yaitu perbedaan antara kehidupan nyata dan tampilan digital yang sudah dimodifikasi. Teknologinya memang luar biasa, tapi kita juga perlu semakin bijak dalam membedakan realitas dan ilusi digital. Deteksi penipuan perbankan makin canggih. Penipuan digital semakin marak, tetapi AI juga berkembang untuk melawannya. Saat ini, banyak bank menggunakan sistem AI yang mampu memantau jutaan transaksi secara real-time. Misalnya, jika tiba-tiba ada transaksi bernilai besar dari lokasi yang tidak biasa, sistem bisa langsung memberikan peringatan atau bahkan memblokir transaksi sementara. Bayangkan seperti satpam digital yang tidak pernah tidur. Yang menarik, AI tidak hanya melihat nominal transaksi.
sistem juga mempelajari pola kebiasaan pengguna. Jadi ketika ada aktivitas yang dianggap tidak wajar, alarm langsung menyala. Karena itulah, banyak pengguna M-Banking yang pernah menerima notifikasi transaksi mencurigakan meskipun mereka sendiri tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Ngomong-ngomong, sahabat fakta, dari 4 poin tadi, mana yang paling sering kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka pembahasan teknologi yang dikemas santai seperti ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pekerjaan kreatif yang makin efisien. Dulu, membuat desain, menulis artikel, atau membuat caption membutuhkan waktu berjam-jam. Sekarang, cukup mengetik beberapa kalimat, AI bisa membantu menghasilkan ide, desain, ilustrasi, bahkan draft tulisan dalam hitungan detik. Karena itulah, banyak profesi kreatif mulai memanfaatkan AI sebagai alat bantu kerja. Namun, muncul pertanyaan besar. Apakah AI akan menggantikan manusia? Faktanya, banyak ahli percaya bahwa AI lebih berfungsi sebagai alat pendukung daripada pengganti total. Kreativitas, empati, dan kemampuan memahami konteks manusia masih menjadi keunggulan yang sulit ditiru mesin. Jadi, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah AI akan mengambil pekerjaan kita? Melainkan, apakah kita siap bekerja bersama AI? Diagnosis medis lebih cepat. Di dunia kesehatan, AI mulai menunjukkan kemampuan yang sangat mengesankan. Teknologi ini dapat membantu menganalisis hasil scan, foto ronsen, hingga citra medis lainnya dengan kecepatan luar biasa. Dalam beberapa kasus, AI bahkan mampu menemukan pola yang sangat sulit dikenali oleh mata manusia. Bayangkan mencari satu jarum kecil di tengah tumpukan jerami raksasa. AI dirancang untuk membantu menemukan jarum tersebut lebih cepat. Tapi penting untuk diingat, AI bukan pengganti dokter. Sebagian besar rumah sakit menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mempercepat analisis dan meningkatkan akurasi diagnosis. Sementara keputusan akhir tetap berada di tangan tenaga medis. AI bisa meniru suara dan wajah. Nah, sahabat fakta, inilah dampak AI yang paling membuat banyak orang merinding. Teknologi deepfake kini mampu meniru wajah dan suara seseorang dengan tingkat kemiripan yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa kasus, hasilnya begitu realistis hingga sulit dibedakan oleh mata dan telinga manusia. Bayangkan, menerima telepon dari suara anggota keluarga yang meminta transfer uang darurat, padahal suara itu ternyata dibuat oleh AI. Atau melihat video tokoh terkenal mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka ucapkan. Inilah alasan mengapa para ahli keamanan digital semakin mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi digital. Di era AI, melihat belum tentu percaya, dan mendengar pun belum tentu benar. Karena itu, kemampuan berpikir kritis mungkin akan menjadi keterampilan paling berharga di masa depan. Jadi, apakah AI adalah berkah atau ancaman? Jawabannya mungkin bukan salah satu dari keduanya. AI hanyalah alat. Dampaknya akan sangat bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Teknologi ini bisa membantu kita bekerja lebih cepat, hidup lebih nyaman, dan mengambil keputusan lebih baik. Tetapi di saat yang sama, AI juga menuntut kita untuk menjadi lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih bertanggung jawab. Karena di masa depan, tantangan terbesar mungkin bukan seberapa pintar AI menjadi, melainkan seberapa bijak manusia menggunakannya. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah AI akan membawa masa depan yang lebih baik atau justru menimbulkan masalah baru?
Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya mereka juga semakin aware tentang perubahan besar yang sedang terjadi di sekitar kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam fakta!